Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan saya bisa hadir di tempat ini. Sekali lagi ini semua karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Saya tadi sudah disebutkan nama saya Bambang Ontoseno, saya dari Jakarta. Saya adalah orang tua dari Ruth Intan Binari. Ini anak saya, anak nomor 1, dan tidak direncanakan sebetulnya untuk tinggal di Tondano Bapak Ibu ya. Tapi saya nggak pernah takut kalau anak-anak saya yang di dalam Tuhan untuk tinggal dimanapun Tuhan taruh gitu. Bahkan untuk menikah dengan seorang Aaron Scott datang kepada saya meminta anak saya dengan begitu saja, nggak pakai bawa apa-apa gitu ya Bapak Ibu ya. It's okay. Tapi saya senang sekali gitu kan. Akhirnya anak saya laku juga gitu. Ya, terbebaslah bapaknya dari beban harus kasih makan nasi gitu kan. Ya, saya sekali lagi bersyukur kepada Tuhan. Tuhan baik. Nah, waktu ini saya ingin share kepada Bapak Ibu, sempat disampaikan kepada saya untuk menyampaikan tentang not keeping score. Tadinya saya membawa sesuatu yang berbeda tentang warisan Bapak Ibu, tapi ya namanya pendeta lama dari gereja Bethel Tabernakel, orang lama, saya berdoa lagi gitu ya. Minta Tuhan apakah saya harus change khotbah saya dengan apa yang sudah saya siapkan dengan yang baru gitu ya. Tapi kalau memang harus itu yang baru Tuhan, tolong kasih tahu saya. Sebab saya nggak mau ngomong berdasarkan kemampuan saya semata-mata Bapak Ibu ya. Nggak mau berdasarkan kebisaan kita, tapi Tuhan yang harus ngomong, bukan saya. Nah, saya kemudian mendapat pencerahan dan saya kemudian menyusun step by step khotbah itu, dan puji Tuhan hari ini saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu. Saya dibantu oleh Aaron Bapak Ibu untuk menyampaikan itunya tampilannya itu. Jadi saya terima kasih buat Aaron. Nah, Bapak Ibu, ada pelayanan dengan pamrih untuk memperoleh pujian, mendapat sesuatu gitu ya, tepuk tangan, bahkan materi dan lain-lain. Tapi ada juga pelayanan tanpa pamrih. Nah, itu hal yang lumrah terjadi hari ini ya. Tapi hari ini kita mau memahami bukan pelayanannya, tapi pelayannya. Sekali lagi bukan pelayanannya, tapi pelayannya. Pelayan tanpa pamrih, pelayan yang datang bukan untuk mendapat sesuatu, tapi justru untuk memberi sesuatu. Orang yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat seharusnya Bapak Ibu ya, seharusnya itu memberi diri untuk melayani Tuhan sebagai ucapan terima kasihnya. Karena tahu bahwa hidupnya sudah diselamatkan. Ini bukan soal apa talenta atau kebisaan saya Bapak Ibu, bukan. Sekali lagi ketika saya memberi diri untuk melayani, ini bukan bicara soal talenta saya apa, atau kebisaan saya, tapi terlebih sebuah kerelaan dan kerinduan untuk membalas kasih Tuhan yang tidak bisa sebetulnya kita balas dengan apapun, termasuk sebetulnya pelayanan. Nah, mari kita mulai dari siapa saya. Siapa saya? Untuk membuat saya sadar pikir dan sadar rasa bahwa saya harus melayani Dia, maka saya menempatkan diri saya sebagai hamba.
Saya harus menempatkan diri sebagai hamba. Nah, mari kita baca dalam Lukas 17 ayat 7 sampai ayat 10. Saya akan bacakan ya, Bapak Ibu ya. Lukas 17 ayat 7 sampai yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakan dulu makananku, ikatlah pinggangmu, layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Seharusnya ini kita jawab, enggak. Demikianlah juga kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Nah, saudara, ayat ini membuat saya hari ini menempatkan diri saya sebagai hambanya, atau sebetulnya Bapak Ibu, kata yang lebih tepat adalah untuk digunakan supaya nancep lebih dalam hidup saudara dan saya, itu adalah bukan hamba tapi budak. Saudara, saya adalah sebetulnya budak. Sebab kata hamba atau kata pelayan itu hari ini mendapat tempat yang tinggi sekali di masyarakat Bapak Ibu. Tapi sebetulnya itu bersumber dari kata yang harusnya kita terjemahkan sebagai budak. Nah, kalau saudara gunakan kata itu maka jelek banget di dalam. Dalam banget nancepnya Bapak Ibu. Itu akan membuka rasa dalam hati kita, rasa terdalam, membuka sebuah pintu yang terdalam dalam hidup kita, hidup saudara, bahwa saya adalah budak. Nah, tempatkan diri sebagai budak Tuhan. Nah, ada apa dengan budak? Begini Bapak Ibu ya, tentang budaknya nih. Budak adalah orang yang tidak memiliki hak apapun yang melekat dalam dirinya. Setiap hak yang melekat dalam dirinya telah dilucuti hanya oleh sebab ia seorang budak. Budak tidak memiliki hak untuk hidup, menikmati hidup. Ia harus suka atau tidak suka melakukan setiap perintah yang diperintahkan oleh tuannya. Sekalipun perintah tuannya membahayakan nyawanya atau bahkan mengakibatkan nyawanya hilang. Ia tidak punya hak menolak. Setiap hal yang dilakukan oleh seorang budak selalu ditujukan untuk kebaikan tuannya dan tidak pernah untuk kebaikan dirinya sendiri. Ia tidak dapat memiliki mimpi-mimpi indah untuk masa depannya. Nggak bisa. Baginya membicarakan masa depan sama seperti melihat dalam kegelapan yang ia tahu hanya hari ini. Hari esok adalah kegelapan. Ia tidak dapat menghitung hari-hari agar memiliki hati bijaksana. Sebab setiap hari-hari yang telah berlalu selalu saja ingin ia lupakan. Sayangnya sangat sulit melupakan peristiwa-peristiwa kemarin. Ia mengoleksi 1001 peristiwa kelam yang tidak dapat dilupakan dalam ingatannya. Yang kemudian akan menjadi cerita menarik turun-temurun bagi anak-anaknya, anak cucunya. Itu budak. Baginya memberitakan kebebasan adalah hal yang tabu, yang akan berakhir pada kesusahan atau kematiannya. Sebaliknya, membicarakan belenggu hidup akan menyadarkan dirinya bahwa ia memang budak. Jika ia jatuh cinta, ia harus memastikan bahwa ia jatuh cinta pada seorang budak.
cerita Cinderella, buat saya cerita itu ya. Cerita Cinderella, seorang gadis biasa yang mendapat pasangan seorang pangeran akan disebut cerita sesat. Sebab tidak akan pernah terjadi dalam kehidupan seorang budak. Jika ia memiliki suami atau istri, si budak ini, maka pasangannya dapat dipastikan adalah seorang budak. Dan setiap keturunan yang lahir daripadanya akan disebut lagi budak. Anak cucunya tidak dapat melepaskan diri dari status budak. Jika para pelayan, jika kita semua memahami tentang hamba atau budak ini, maka dia dapat memahami Lukas 17 ayat 7-10. Yang tadi berkata bahwa demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba, budak-budak yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Di tempat itulah sebetulnya saya Bapak Ibu menaruh, termasuk Bapak Ibu, menaruh posisi diri kita di hadapan Tuhan, Sang Pencipta. Saya, seorang hamba, seorang pelayan, seorang budak. Selanjutnya Bapak Ibu, kalau tadi siapa saya ternyata seorang budak, saya seorang hamba. Bapak Ibu yang sudah menerima Kristus, yang telah diubah dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran, saudara tetap adalah seorang hamba. Selanjutnya adalah, kalau tadi siapa saya seorang hamba, kita seorang hamba. Yang selanjutnya adalah siapa Tuhan saya. Nah ini menarik nih Bapak Ibu. Siapa Tuhan saya? Di atas kita sudah mengerti bahwa kita adalah hamba atau pelayan Tuhan. Ternyata dari pihak Tuhan, Tuhan adalah Bapa yang tahu dan mengerti arti sebuah pelayanan dari si budak itu. Ternyata kita punya Tuhan yang tahu dan mengerti sebuah pelayanan. Sampai ditulis dalam Matius pasal 10 ayat 42. Boleh ditampilkan? Itu dia, oke. Matius pasal 10 ayat 42, demikian firman Tuhan. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Ternyata Bapak Ibu kita punya Tuhan, punya Bapa yang mengerti atau tahu sekali tentang kebutuhan budaknya. Tentang kebutuhan hambanya, tentang kebutuhan orang yang melayani dia. Sampai dia bilang, kalau kamu kasih air, Bapak Ibu ya, air sejuk secangkir saja kepada orang lain, kepada orang begitu ya, kamu tidak akan kehilangan upah daripadanya. Nah Bapak Ibu, orang bisa lupa atau belagak lupa upahmu, upah saya, upah kita ketika kita melayani. Tapi Tuhan tidak. Enggak pernah Bapak Ibu. Orang bisa lupa berterima kasih atas pelayananmu, tapi sekali lagi Tuhan tidak. Hari ini saya belagak lupa untuk bilang terima kasih kepada pastor karena telah mengundang saya. Supaya ngerti rasanya tadi Pak, supaya kalau saya lupa bilang terima kasih gitu ya. Sekarang saya bilang thank you Pak, saya nggak lupa sebetulnya, cuman pingin supaya bisa ngerasain aja ternyata. Begitu rasanya kalau belum bilang terima kasih udah naik panggung maksudnya gitu.
Dia lupa ya, nggak bilang terima kasih sama saya ngundang dia loh padahal. Orang bisa lupa Bapak Ibu. Atau dia belaga lupa. Orang bisa mencemooh, mencibir pelayananmu. Tapi saya mesti bilang, Tuhan enggak pernah. Enggak pernah. Kita punya Tuhan yang seperti itu. Orang bisa menghina sekaan rambutmu pada kaki Yesus, tapi Yesus tidak. Ada seorang perempuan, betul Bapak Ibu, yang menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Itu orang-orang sekelilingnya menghina dia. Ngomong dengan kata-kata yang enggak pantas. Orang bisa menghina, tapi Yesus tidak. Itu Tuhan kita. Sekali lagi orang bisa lupa atau belaga lupa upahmu. Tapi Tuhan tidak. Bahkan Tuhan rela mengangkat saya dan Bapak Ibu menjadi anaknya. Saya mau negesin kata relanya ini Bapak Ibu. Sebab seringkali kita menjadi anaknya Tuhan, tapi nggak tahu dari pihak Tuhan sebetulnya ada satu rasa yang namanya rasa rela. Coba buka dalam Efesus 1 ayat 5. Itu dia. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Yes, kita semua bangga banget sampai di sini. Sampai di kata ini. Tapi tahukah saudara bahwa itu dilakukan oleh Kristus sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Kerelaan, sebuah kerelaan dari kemauannya Tuhan. Pertanyaannya adalah, benar Tuhan rela untuk kita jadi anaknya? Benarkah Tuhan, ini Tuhan ngambil keputusan ini sadar nggak ya? Menentukan kita yang penuh kekurangan, kelemahan dan sebagainya menjadi anak-anaknya. Benar, benar rela gitu ya. Kita yang penuh segala kekurangan Bapak Ibu ya. Kita yang modelnya seperti ini. Benarkah Tuhan rela? Ternyata Tuhan bilang, ya, aku rela untuk menjadikan engkau anak-anaknya. Jadi Bapak Ibu, yang duduk di sebelah Bapak Ibu ini, coba Bapak Ibu kalau boleh lihat ke kiri ke kanan, jelek-jelek gitu. Jelek-jelek begitu, itu adalah anaknya Tuhan loh Bapak Ibu. Dan itu begitu dia disebut sebagai anak-anak Tuhan dan saya anak Tuhan, kita adalah bersaudara. Saudara dan saya bersaudara, padahal modelnya kayak gini. Yang Tuhan tahu keburukan kita, tahu sekali kekurangan kita, kelemahan kita, dan segala-galanya. Relakah kemudian menjadi pertanyaan selanjutnya adalah begini Bapak Ibu, relakah saudara dan saya menerima kekurangan orang yang berdiri duduk di sebelah kita? Relakah kita menerima dia dalam kekurangannya? Sementara Tuhan rela loh. Relakah kita menerima kekurangannya? Relakah kita satu tim dalam kekurangannya? Punya hatikah kita menutupi kekurangannya dengan kelebihan kita? Ini saya, kalau nulis ini Bapak Ibu saya ingat, zaman dulu ketika saya memulai pelayanannya, saya melayani dulu Bapak Ibu dengan main saksofon dulu ya. Seringkali saya dulu belum tahu yang namanya untuk not tinggi gitu ya. Pemain keyboard itu Bapak Ibu, itu selalu backup saya ketika saya kehabisan nada gitu ya Bapak Ibu ya. Ya saya kehabisan, kan saksofon ada kehabisan, sebetulnya nggak akan kehabisan nada ya. Sekarang saya baru tahu, tapi dulu saya nggak tahu gitu. Ketika saya kehabisan nada, itu saya lihat dan itu saya nggak bisa lupa. Tim saya tahu kekurangan saya dan kemudian dia ambil nada itu untuk menolong saya. Bayangkan. Dan itu saya nggak bisa lupa. Saya duduk main saksofon di belakang dengan tim yang saya bilang, wow.
Bagus banget. Punya hati nolong banget, nggak lihat kelemahan saya. Saya bilang hebat. Nah ini ada tim yang luar biasa ya, saya berharap tim ini saling tolong menolong satu dengan yang lain. Gitu ya, Ibu ya, haleluya. Dahsyat luar biasa. Nah, punya hatikah kita menutupi kekurangan teman-teman kita yang kurang dengan kelebihan kita? Sementara Tuhan punya sebuah kerelaan yang luar biasa untuk menjadikan saudara dan saya hari ini bersaudara di dalam Tuhan. Sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Haleluya. Kita punya Tuhan yang seperti itu. Yang rela banget untuk menjadikan saya, Bapak Ibu Saudara, anak-anaknya dalam kekurangan kita. Bahkan, jika Tuhan memberi kepada anak-anaknya, saudara dan saya, Dia memberi tanpa membangkit-bangkit. Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang, anak-anak ya maksudnya, dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Nah, untuk menjelaskan tidak membangkit-bangkit ini, Bapak Ibu, saya akan ngambil sebuah cerita dari cerita seorang Daud. Dari situ saya menangkap sesuatu. Dalam 1 Samuel pasal 24, itu ada sebuah cerita Bapak Ibu di mana Daud itu ada dalam sebuah gua bersama anak buahnya, sementara dia dikejar-kejar oleh Saul dengan pasukannya. Pasukan Saul ada di luar dan kebetulan Tuhan bikin Saul kemudian sakit perut. Saul kemudian masuk ke dalam gua di mana ada Daud dan pengikutnya di tempat itu. Padahal Saul lagi cari mau bunuh Daud di tempat itu. Saul sakit perut, kemudian dia mau buang hajat masuk ke dalam gua di mana ada Daud dan anak buahnya yang mungkin geram banget ya melihat. Ini kesempatan emas nih kita akan bunuh. Saul buang hajat di situ. Ini kalau saya bilang kesempatan luar biasa untuk Daud. Tapi saudara, Daud nggak mau bunuh Saul. Dia hanya menggunting puncak jubahnya. Dia gunting, dia kemudian balik ke tempat di mana dia bersembunyi bersama dengan anak buahnya. Yang sudah geram itu mau ngebunuh. Karena anak buahnya bilang, ini waktu kamu untuk bunuh dia. Tapi Daud gak mau. Dia gunting puncak bajunya Saul dan membiarkan Saul kemudian selesai buang hajat dia keluar. Waktu Saul keluar, Daud ngomong. Dia ikut keluar, dia ngomong. Nah, salah satu omongannya Daud, ini Bapak Ibu. Daud ngomong, bla 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 bla, ngomong tentang Saul, tentang Daud, dia ngomong ini. Terhadap siapakah Raja Israel keluar berperang? Siapa yang kau kejar? Dia nanya ke Saul nih begitu Bapak Ibu ya. Siapa nih Raja Israel yang keluar berperang? Terhadap siapa Raja Israel keluar berperang? Siapa yang kau kejar? Anjing mati, seekor kutu aja. Waduh, saya waktu baca ini Bapak Ibu, saya mau bilang begini, ini luar biasa. Kenapa? Sebab Daud nggak ngingetin kepada Saul, nggak bangkitkan lagi siapa dia. Daud, ini aku Daud yang memberi banyak kemenangan loh buat kamu Saul. Ini aku loh Daud yang melepaskan, ini aku loh Saul, Daud yang melepaskan kamu waktu kamu kerasukan setan. Waktu kamu diganggu roh jahat. Ini aku yang main kecapi, aku yang main musiknya. Aku yang melayani kamu loh. Dan juga dia gak ngomong gini, Saul, kamu gak ingat siapa?
Aku ini menantu kamu loh. Wah, itu kan posisinya luar biasa, Bapak Ibu. Dia nggak bangkit-bangkitin seperti itu. Tapi justru dia merendahkan dirinya dengan menggunakan kata sarkasme itu ya. Anjing mati nih, anjing mati yang kau kejar. Kutu aja. Saudara tahu ketika dia menggunakan kata anjing mati, seekor kutu aja dengan merendahkan dirinya, hari itu seorang raja sadar diri. Dia nggak ngebangkit-bangkitin lagi siapa dirinya, tapi justru merendahkan dirinya. Dan karena dia merendahkan dirinya, seorang raja hari itu sadar. Bayangkan. Sebuah kerelaan dan kemurahan dengan tidak membangkit-bangkit akan membuat Saul masa kini. Sebab ada banyak orang yang hari ini Bapak Ibu menjadi nggak sadar. Tapi hari ini pelayan-pelayan Tuhan dipanggil untuk nggak bangkit-bangkitin siapa saya, siapa kita. Kita nggak ada apa-apanya, kita cuman anjing mati seekor kutu aja. Tapi ketika itu disampaikan, saya rasa, saya tahu, saya pastikan akan banyak Saul masa kini yang sadar diri. Akan banyak orang-orang yang hari ini bertobat karena pelayan-pelayannya nggak pernah ngebangkit-bangkitin. Yang bilang, saya ini nggak ada apa-apanya, saya ini cuma anjing mati, seekor kutu aja. Bapak Ibu ingat bagaimana Yesus menjumpai Petrus. Ketika Yesus bangkit dari kematiannya, Petrus dalam kegalauannya, Yesus datang kepada dia. Petrus yang menyangkal dia. Petrus menyangkal Yesus. Dan kemudian waktu Yesus datang kepada dia, itu waktu saya baca cerita itu, saya pikir Yesus pasti marah nih. Dia akan bangkitin lagi, dia ingat-ingat lagi kemudian apa yang dilakukan oleh Petrus. Tapi saudara tahu apa yang ditanyakan? Dia nanya begini, Bapak, kemana aja kamu Petrus? Saya lagi butuh kamu. Saya tahu kamu bukan hanya nyangkal aku, tapi kamu juga. Saudara kalau saudara baca di situ, dia Petrus bukan hanya menyangkal loh Bapak Ibu. Petrus itu kemudian mengutuki Yesus. Kamu bukan hanya menyangkal aku, tapi kamu ngutukin kemana aja Petrus. Dia ulang lagi, dia bangkit lagi sejarah kelamnya Petrus. Begitu ceritanya Bapak Ibu? Ternyata tidak. Yesus berkata, Petrus, engkau mengasihi aku? Petrus bilang, iya Tuhan, aku mengasihimu. Saudara bayangkan, sampai 3 kali Yesus melakukan hal itu, dia tidak menanyakan kenapa kamu ninggalin saya, kenapa kamu menyangkal saya, kenapa kamu kemudian mengutuki saya. Dia tidak lakukan itu. Dan saya melihat ini Bapak Ibu, ini sebagai sesuatu yang luar biasa dari seorang yang namanya Yesus, yang hari ini nama itu ada di tempat ini, yang hari itu namanya kita puja. Yesus. Dia tidak pernah menggunakan kuasanya dengan membangkit-bangkit kesalahan, kemudian menghakimi. Tidak pernah. Petrus mengalami hal itu. Bapak Ibu, sudah dikasih Tuhan. Jika hari ini kita sadar bahwa kita punya Tuhan yang siapa Tuhan saya, gitu kan ya tadi ya Bapak Ibu. Kita punya Tuhan yang seorang Bapa yang tahu dan mengerti makna arti sebuah pelayanan. Bahwa kamu tidak akan pernah kehilangan upahmu. Kita,
pelayan-pelayan tanpa pamrih yang sadar diri ini Bapak Ibu. Kita punya Tuhan ternyata yang tahu banget, tahu sekali bahwa kamu gak akan pernah kehilangan upahmu. Aku Tuhan, garansi itu. Dan ternyata kita sadar juga bahwa Dia Tuhan yang punya kerelaan untuk mengangkat saudara dan saya sebagai anaknya. Dia rela banget, Dia rela sekali. Kita jadi anaknya dalam segala kekurangan, itu Tuhan kita Bapak Ibu. Kita pelayan tanpa pamrih yang tahu status kita adalah budak, yang banyak sekali kekurangan. Tadi ya Bapak Ibu, banyak sekali kelemahan, banyak sekali kekurangan, banyak sekali tekanan, banyak sekali himpitan dan lain-lain. Karena posisi kita ada di bawah budak. Dia Tuhan yang rela loh untuk mengangkat budak. Jadi anaknya, tapi dengan sebuah kerelaan. Ya, ini yang hari ini menjadi pertanyaan kita hari ini. Adakah kita datang dengan sebuah kerelaan? Bukan sekedar memang saya anak Tuhan, bukan. Tapi datang dengan sebuah kerelaan. Adakah kita rela, sekali lagi saya ulang, adakah kita rela untuk menerima kekurangan teman-teman kita? Adakah kita rela satu tim dalam kekurangannya adalah kita rela untuk menutupi kekurangan mereka dengan kelebihan kita? Itu menjadi pertanyaan, sebab kita punya Tuhan yang seperti itu maksud saya. Kita punya Tuhan yang dengan kerelaan kehendaknya untuk menjadikan saudara dan saya anaknya. Haleluya. Dan Tuhan yang gak membangkit-bangkit. Tuhan yang tahu sekali bahwa Dia gak butuh mengulang lagi, mengingat lagi salah kita. Tapi Tuhan bilang, sudah selesai. Dosamu sudah diampuni. Tapi Bapak Ibu seringkali kita kan suka begitu ya. Suka membangkit-bangkit. Tapi saya mau bilang begini Bapak Ibu. Kita tidak dipanggil untuk menjadi hakim. Kita dipanggil untuk memberkati banyak orang. Lewat hidup kita. Lewat pelayanan kita. Kita dipanggil untuk itu. Petrus adalah salah seorang yang mendapat, melihat, terbuka pikirannya. Bahwa dia punya Tuhan yang sangat mengasihi. Sangat mengasihi. Sampai dia gak nanya, kemana aja kamu Petrus? Gak nanya, tapi dia tanyakan, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Waktu dia bilang, iya aku mengasihi kamu. Seorang yang gak pantas, seorang yang gagal mengasihi Tuhan, seorang yang menyangkal Tuhan, orang yang mengutuki Tuhan, tiba-tiba dapat sebuah pekerjaan mulia. Pekerjaan besar. Apa itu pekerjaannya? Gembalakanlah domba-domba. Bayangkan saudara. Siapa Petrus? Siapa Petrus? Orang yang nyangkal Tuhan, orang yang gak pantas sebetulnya. Tapi Tuhan bilang, gembalakanlah domba-domba. Bayangkan saudara. Kita punya Tuhan yang seperti itu. Dia tahu banget kekurangan kita. Dia tahu banget kekurangan saya. Dia tahu banget kekurangan Bapak Ibu. Tapi jangan lupa ada tugas mulia untuk dalam tanda kutip menjadi gembala bagi orang-orang di sekeliling kita. Tidak menjadi hakim bagi mereka. Tidak membangkit-bangkitkan kesalahan mereka. Rela untuk mengangkat dia menjadi satu tim dengan saya. Coba bayangkan saudara. Kita punya Tuhan yang hebat ya. Hebat banget. Di luar nalar pikir kita. Gak ada Tuhan yang seperti itu loh. Gak ada keselamatan lain selain daripada nama itu. Itu nama luar biasa bagi saudara dan saya hari ini. Maka itu jadilah pelayan tanpa pamrih. Sebab kita tahu Tuhan, kita ngerti tentang itu Bapak Ibu. Tentang kebutuhan saudara dan saya. Dia ngerti sekali. Dia paham sekali kebutuhan saudara dan saya. Haleluya. Jadi pada akhirnya, kesimpulan saya Bapak Ibu, kesimpulan kita. Saya adalah pelayan tanpa pamrih yang memiliki Tuhan yang mengerti arti sebuah pelayanan. Itu cukup bagi saya.
Cukup. Tuhan yang mengerti saya seorang pelayan tanpa pamrih. Saya budak. Saya yang harus berkata kepada Tuhan saya hamba yang gak berguna. Saya mendahulukan engkau segala-galanya. Dia ngerti banget. Jadi Bapak Ibu hari ini apa yang perlu kita khawatirkan? Nggak ada yang perlu kita khawatirkan. Kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Anugerah Tuhan yang hebat itu. Hiduplah di dalamnya. Maka saudara nggak akan pernah takut jadi pelayan tanpa pamrih. Nggak pernah takut Bapak Ibu. Karena kita punya Tuhan yang hebat. Bukan kitanya yang hebat, karena kita budak nih Bapak Ibu. Tapi kita punya Tuhan yang hebat yang seperti itu loh. Yang rela ngangkat saudara menjadi anaknya. Yang gak pernah ngebangkit-bangkitkan. Tuhan yang tahu arti kita memberi segelas air putih. Dia ngerti banget loh. Bagaimana kalau Coca-Cola Bapak Ibu bayangkan ya. Air putih aja dia ngerti ya. Kalau Coca-Cola gimana? Sekali lagi. Saya adalah pelayan tanpa pamrih. Saya. Yang memiliki Tuhan yang mengerti arti sebuah pelayanan. Itu cukup bagi saya. Saudara akan hidup dengan pemahaman yang hebat ketika saudara berani merendahkan hati. Saudara akan hidup tanpa rasa khawatir, karena memang Tuhan bilang jangan kamu khawatir gitu ya. Saudara akan melewati semua itu dan nggak akan pernah khawatir. Anak saya mengerti bagaimana kita melewati day by day waktu dia masih kuliah. Saya ceritakan sebentar kesaksian ini Bapak Ibu mengakhiri khotbah ini. Waktu dia kuliah di UNJ ngambil musik, jurusan piano, majornya kemudian secondary-nya vokal kalau saya nggak salah. Satu hari saya nggak mampu bayar Bapak Ibu kuliahnya. Saya sudah bilang, saya sama istri saya sudah bilang bahwa Tuhan tidak pernah salah ngatur orang, nggak pernah salah. Kalau Tuhan izinkan kamu, anak saya, nggak kuliah, saya dalam pikiran saya Tuhan pasti nggak pernah salah. Gitu ya Bapak Ibu ya. Karena kita memang harus punya pikiran seperti itu. Tuhan tidak pernah salah ngatur hidup saudara dan saya. Nggak pernah salah. Tapi kalau dia izinkan untuk kamu nggak kuliah, itu juga nggak salah. Nah dalam pemahaman itu Bapak Ibu, saya berdiri teguh untuk nggak mau minjem duit. Kurang ajar ya Bapak. Ini yang prinsip saya waktu itu Bapak Ibu. Saya nggak mau, orang saya dipanggil dahulu aku muda. Dahulu aku muda, sekarang menjadi tua. Tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Atau anak cucunya minta-minta roti. Minta roti aja enggak, apalagi minta duit. Saya bilang, enggak akan Papa minjem. Nah tapi kan dia harus kuliah ya Bapak. Nah Tuhan buat mujizat hari itu. Sekarang temannya kemudian membayari dia sekolah. Hebat ya Tuhan kita ya Bapak Ibu. Di tengah kebodohan saya untuk tidak minjem uang, itu kan dianggap bodoh Bapak Ibu. Tuhan menunjukkan, Bang, Allahku kan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi banyak ayat-ayat yang menjadi daging dalam hidup saya. Masuk. Jadi daging dalam hidup saya. Bukan firman itu hanya menjadi daging Bapak Ibu ya. Menjadi Yesus. Itu kan firman. Tapi setiap firman yang keluar dari mulut setiap orang yang berada di sini harus jadi daging juga dalam hidup Bapak Ibu. Nyatu. Hidup di dalamnya. Jadi saya digerakkan oleh firman. Bukan lagi hanya sekedar oleh kemauan saya. Tapi oleh sang firman yang hidup dalam diri saya. Gitu kan Pak Ibu. Banyak sekali mujizat yang kami terima ketika kami melayani.
Salah satu adalah mujizat bagaimana dia bisa dilamar oleh Aaron. Luar biasa. Saya tidak terbayang dia akan ada di Tondano. Yang saya tahu adalah bahwa Tuhan tidak pernah salah mengatur setiap anak-anaknya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kata menetapkan itu bukan hanya Tuhan ngatur Bapak Ibu, Tuhan netapin gitu. Tapi begini, waktu kita melangkah, Tuhan tetapkan, tetap ditetapin. Langkahnya Yusuf ke Mesir, itu langkah yang gak enak, tapi Tuhan tetapkan. Yusuf harus ada di Mesir, ditetapkan. Menangkap sesuatu ya? Bukan hanya sekedar Tuhan ngatur gitu ya, diatur, ditetapin gitu ya, ditetapkan gitu, bukan. Tapi waktu kita melangkah, ditetapkannya langkah kita. Nah, saudara hari ini langkah saja. Kalau saudara di dalam dia yang netepin, ini neguhin, tetapkan. Kuat kamu di situ. Gitu. Itu Tuhan kita. Kita adalah pelayan tanpa pamrih yang langkah saudara dan saya ditetapkan Tuhan. Dikuatkan, diteguhkan, dikokohkan di situ. Supaya jadi berkat bagi banyak orang. Jadi hari ini Bapak Ibu, saudara-saudara yang belum melayani. Sebab ini panggilan Tuhan. Apapun talent, ini gak ngomong soal kebisaan saudara, talenta saudara, tapi sebuah kerinduan. Saudara balas kebaikannya Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, yes, Kau kekuatan kami Tuhan. Sukacitaku. Oh, sejauh langit. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Amin. Mari penuhi hati kami di tempat ini Tuhan. Hati kami yang rindu untuk melayani Tuhan, jadi berkat. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari katakan, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatan. Tuhan, Engkau kekuatan kami. Engkau tempat perlindungan kami Tuhan. Ketika badai datang, tekanan datang, persoalan datang, Engkau kekuatan kami. Aku tak akan goyah. Yes, aku tak akan goyah Tuhan. Aku tak akan goyah. Sebab Kau sertaku.
Amin. Mari katakan bersama-sama, sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Mari penuhi hati kami Tuhan, hati kami yang rindu melayani-Mu, mengagungkan Engkau. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Maulah Tuhan, kekuatan-Mu, sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. penuhi hati kami, Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, Yes Lord. sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, Kau sukacita. sukacitaku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kerinduan kita hari ini untuk membalas kasih Tuhan harus terwujud lewat tindakan nyata. Saudara dan saya hari ini telah ditetapkan Tuhan menjadi anak-anaknya dengan sebuah kerelaan kehendak Tuhan. Adakah saudara hari ini rela untuk melayani Tuhan dengan kehendak-Mu? Adakah hari ini saudara rela untuk memberikan dirimu, hidupmu bagi Tuhan? Seperti Tuhan rela untuk menjadikan engkau anak-anaknya dalam kekuranganmu, dalam kebodohanmu, dalam ketidakmengertianmu. Dia rela untuk menjadikan engkau anaknya. Adakah hari ini kau rela untuk melayani Tuhan? Panggilan ini akan tetap bergema dalam hati pikiranmu. Sebab ya Tuhan yang selalu memanggil engkau, mengetuk pintu hatimu untuk ngajak menikmati hidup dalam anugerahnya. Buka hatimu dan berkatalah, saya rela Tuhan untuk melayani Tuhan sebagai pelayan tanpa pamrihnya Tuhan. Sebab kami adalah budak. Dia yang akan mencukupi saudara. Kekuranganmu akan menjadi kelebihanmu. Kekuranganmu akan menjadi justru kekuatanmu karena ada Tuhan di tempat itu. Kau gak akan pernah melihat hari-hari buruk. Kau justru akan melihat hari-hari penuh sukacita. Karena ada Tuhan yang menjadi sandaranmu, yang akan mencukupimu. Allahku akan mencukupi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan yang terdapat dalam Yesus Kristus. Kau tidak akan pernah kekurangan, sebab Daud berkata, dulu aku muda, sekarang menjadi tua, tapi gak pernah kulihat orang benar atau anak cucunya minta-minta roti. Saudara akan dicukupkan oleh Tuhan. Hanya hari ini relakan dirimu untuk menjadi pelayan tanpa pamrih. Engkau yang sudah melayani Tuhan, kalau kau diangkat tinggi, ingat baik-baik, engkau adalah budak, hamba Tuhan yang harus mendahulukan tuannya dalam melakukan setiap kegiatanmu.
kita punya Tuhan yang akan mencukupi kau. Sejauh langit. Saya mengundang Ibu Ruth, anak saya, untuk berdoa bagi firman yang telah ditabur. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. We give you glory. We give you honor. We give you glory. We give you honor. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, God. Aku berdoa buat setiap firman, setiap benih yang ditaburkan di setiap hati kami, Tuhan. Dia berakar kuat, dia bertumbuh, bahkan dia berbuah lebat dan buahnya itu tetap. Aku berdoa Tuhan, aku berdoa buat setiap kami di tempat ini. Aku berdoa sungguh-sungguh Tuhan, mengambil sebuah keputusan. Aku mau layani Tuhan sampai Tuhan panggil aku, sampai aku ketemu muka sama muka dengan Tuhan. Beri kami hati yang rendah, seperti Kristus yang merendahkan hatinya, bahkan merendahkan dirinya, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Beri kami, ajar kami Tuhan, proses setiap kami untuk kami pada akhirnya semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Thank you God. Thank you God for the Holy Spirit. Thank you God for your presence. Terima kasih untuk setiap kebenaran yang membebaskan kami. Terima kasih Tuhan untuk this fellowship dengan Kristus, dengan Tuhan. In Jesus' name, we pray. Sama-sama kita katakan, Amen. Amen. Praise God.